Pada tahun 2018, diselenggarakan sebuah festival LGBT+ yang disebut dengan Pride Parade atau Parade Kebanggaan. Pada episode ini, aku tidak akan membahas mengenai festival itu sendiri, akan tetapi sebuah tragedi yang terjadi di belakang festival itu. Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Nini dan selamat datang di Chiller, Chillway Trailer. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini aku akan membahas tentang kisah yang terjadi pada tahun 2018 di Belanda, di mana pada saat diselenggarakannya festival LGBT di Amsterdam, terdapat sebuah aksi di belakang itu, di mana pada saat mereka menyusun rencana tersebut, kamera CCTV berhasil menangkap gerak-gerik dari para pemuda ini. Seperti apa kisah lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia the story. Di sebuah kota di Belanda, terdapat sebuah bungalow yang merupakan bagian dari taman liburan. Taman liburan ini sendiri merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang menyediakan akomodasi murah terhadap para wisatawan yang berkunjung ke Belanda. Tempat ini menyediakan beragam fasilitas seperti kolam renang, tempat perkemahan, parkir RV, bungalow sewaan yang murah, area golf, dan juga bowling. Ini tuh kayak all-in-one bagi keluarga yang mau berlibur ke sana. Nah, tapi di sebuah bungalow sewaan, kamera CCTV menangkap sebuah kelompok, di mana kelompok ini bukan sebuah keluarga yang sedang berlibur, akan tetapi 6 orang pria yang masuk ke dalam bungalow tersebut. CCTV merekam seorang pria berambut coklat memegang kunci dan membuka pintu bungalow itu. Keenam pria itu terlihat seperti memiliki sebuah pertemuan rahasia. Sesaat setelah pintu dibuka, pria-pria lainnya mulai melepaskan alas kaki mereka. Mereka kemudian menyusul masuk dan pintu kemudian ditutup. Mereka kemudian berjalan menuju sebuah ruang tamu, di mana ruang tamu tersebut memiliki sebuah sofa berbentuk huruf L. Terdapat juga sebuah meja dan beberapa kursi di ruangan itu. Sesaat setelahnya, masing-masing dari pria ini mulai mengambil posisi di tempat yang berbeda-beda. Mereka duduk dan mulai mengobrol. Tak lama kemudian, 2 orang pria yang dari tadi masing-masing membawa sebuah tas ransel mulai menaruh tas itu di atas meja dan membuka isinya. 4 pria lainnya yang pada awalnya mengobrol mulai berhenti dan memperhatikan 2 pria tersebut. Dan kita bisa melihat tirai-tirai di bungalow itu telah ditutup oleh pria-pria ini. Dan ketika pria yang membawa tas ransel tadi mulai mengeluarkan isinya di atas meja, kita mulai bisa mengerti nih kenapa pria-pria yang lain terlihat sangat gugup dan terlihat tidak ingin ada orang yang melihat dari luar tentang apa yang menjadi isi dari tas-tas itu. Dimana ternyata 2 ransel itu berisikan dimana di Belanda itu tidak mengizinkan warga biasa untuk memiliki alat-alat itu. Kemudian setelah pria-pria tadi meletakkan alat-alat itu di atas meja, 4 pria lainnya kemudian segera tertarik untuk memilih tools mereka masing-masing. Ketika semua telah memegang masing-masing miliknya, 2 pria yang tadi membawa ransel mulai menginstruksikan cara penggunaannya. Di sana terdapat pistol warna hitam dan juga senjata berupa senapan AK-47. Mereka diajarkan cara mengisi ulang peluru, sampai bagaimana cara membidik. Mereka mulai melakukan simulasi-simulasi menembak yang pada dasarnya senjata-senjata ini tidak memiliki peluru karena mereka baru latihan. Keempat pemuda ini yang sangat antusias dengan arahan dari instruktur mereka, kemudian masing-masing mulai memperagakan cara menembak, bahkan ada yang bertingkah seperti Rambo. Dan pada saat mereka sibuk dengan alat mereka masing-masing, salah satu pria yang tadi membawa ransel mulai mengeluarkan sesuatu yang baru nih, dimana ketika dia mengeluarkan tools yang satu ini, 4 orang tadi mulai tertarik lagi. Apa ini? Dan ketika itu dikeluarkan, mereka semua terdiam, mereka semua tertarik, tapi juga sangat gugup. Dimana barang baru yang dikeluarkan ini berupa rompi yang dipenuhi dengan kabel-kabel dan kantung-kantung yang berisi bahan peledak. Nah, kalian tahu lah itu untuk apa ya? Rompi diri. Instruktur itu kemudian memasangkan rompi itu ke salah satu dari 4 pria tadi. Lalu ketika ia menginstruksikan tentang kali manakah yang harus ditarik untuk mengaktifkan peledak dari rompi itu, kita dapat mendengar dari rekaman CCTV itu, seseorang pemuda di belakang berkata, "Kamu bisa membawa 1 polisi bersamamu." Maksudnya adalah ketika dia meledak, dia bisa memeluk polisi dan ikut meledakannya.
gitu maksudnya. Kemudian setelah mereka semua cukup mengerti dengan instruksi-instruksi yang diarahkan oleh dua instruktur ini, mereka kemudian segera mengemas senjata-senjata itu dan 4 orang pemuda tadi membawa 2 ransel tersebut. Jadi ransel ini berpindah dari 2 orang pria ke 4 orang pria. Di sini kita bisa melihat ternyata 6 orang ini ada di 2 kelompok yang berbeda. Jadi ada 2 orang yang tadi yang menginstruksikan dan 4 orang yang baru belajar cara menggunakannya. Nah kemudian mereka semua keluar dari bungalow itu, di mana 4 orang tadi berjalan ke arah sebuah van berwarna putih dan 2 orang yang tadinya menginstruksikan itu berjalan ke arah lainnya. Mobil kemudian mulai berjalan ke arah utara, tepatnya ke arah kota Amsterdam, di mana festival itu akan berlangsung. Festival LGBT atau Parade Kebanggaan, Pride Parade yang aku bahas tadi. Sekedar informasi, Amsterdam ini merupakan kota di Belanda yang dipilih untuk diadakannya festival itu karena kota ini memiliki sejarah, di mana pada tahun 2001 terjadi pernikahan sesama jenis yang disahkan itu di kota Amsterdam. Jadi mereka merasa punya histori yang kental tentang LGBT di kota itu. Jadi kota itulah yang dipilih untuk melaksanakan parade kebanggaan tersebut. Parade ini biasanya berjalan selama beberapa hari atau bahkan 1 minggu, di mana ratusan ribu orang berkumpul di Kanal Amsterdam untuk menyuarakan hak-hak LGBT, serta merayakan preferensi dan ekspresi identitas yang mereka miliki. Nah, kembali lagi ke orang-orang yang di van putih tadi, 4 orang pria yang duduk di belakang dan 1 orang yang duduk di depan. Mereka semua menuju ke lokasi festival tersebut dengan tujuan untuk melakukan terorisme, di mana aksi ini bermaksud untuk mengalahkan aksi yang pernah terjadi pada tahun 2015 di Paris, di mana di sebuah klub malam terjadi aksi yang sama, aksi yang serupa, yang melukai dan menghilangkan nyawa setidaknya 500 orang, di mana hal ini sempat menggemparkan seisi Eropa. Nah, pria-pria yang berada di bagian belakang van, mereka semua tidak mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi di luar. Maksudnya mereka nggak bisa mengintip keluar karena van itu nggak ada jendelanya. Jadi yang tahu tentang situasi di luar cuma pengemudinya. Ketika mereka mulai melihat-lihat, mengecek apakah alat-alat mereka ini udah siap nih untuk melakukan aksi yang mereka rencanakan ini. Akan tetapi, sesuatu yang janggal terjadi, di mana van putih tersebut mulai berjalan secara perlahan. Kecepatan dari van ini berkurang. Kenapa? Mereka semua bertanya-tanya. Awalnya mereka berpikiran positif, mungkin ini berhenti di lampu merah. Tetapi, lama-kelamaan, perasaan ini mulai semakin janggal. Di mana mereka tahu kalau mereka itu masih sejauh 30 menit lagi dari tempat tujuan mereka. Nah, setelah itu, salah satu dari 4 orang ini mulai berinisiatif untuk mengintip di bagian jendela kecil yang terhubung ke bangku pengemudi. Nah, ketika ia mencoba mendapatkan gambaran tentang situasi di luar, dari jendela kecil itu, ia melihat sesuatu yang membuat mereka menjadi panik dan mereka mulai mencoba untuk mengambil alat-alat yang tadi mereka miliki dari dalam tas mereka. Nah, setelah semua pria ini memegang alat mereka masing-masing, kita bisa melihat di video ini di mana pintu kemudian terbuka dan pria-pria ini langsung menembakkan senjata mereka secara membabi buta ke arah orang-orang yang berada di luar van tersebut. Nah, apa yang selanjutnya terjadi adalah tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terluka karena ternyata alat-alat yang mereka pegang itu semuanya palsu. Bahkan rompi yang tadinya berisi bahan-bahan peledak itu juga palsu. Dan orang-orang yang berada di luar van ini, seperti yang kalian tahu, adalah para petugas polisi dengan perlengkapan taktis mereka dan juga anjing-anjing mereka. Anjing-anjing itu kemudian diperintahkan untuk melompat ke dalam van tersebut demi melumpuhkan pria-pria ini. Dengan beringasnya, anjing-anjing itu langsung melumpuhkan para pria ini sehingga mereka terjatuh. Meskipun dengan putus asanya, mereka masih berusaha untuk melumpuhkan anjing-anjing tersebut dengan menembakinya. Nah, bahkan ada anggota yang berusaha untuk keluar dari van itu, akan tetapi polisi menggiringnya kembali ke dalam van sehingga mereka mulai menyadari posisi mereka tidak bisa melawan. Mereka kemudian mengambil posisi jongkok dengan tangan di atas kepala. Dan di sanalah mereka menyadari bahwa mereka sedang dijebak. Semua peralatan yang mereka beli, semua peralatan yang mereka pegang dan mereka pakai tidak ada yang berbahaya karena semuanya palsu. 2 orang yang mengaku sebagai instruktur yang menjual alat-alat tadi ternyata merupakan bagian dari tim kepolisian, yaitu tim anti terorisme nasional khusus, di mana mereka berhasil menyusup ke jaringan
teroris ini dan berhasil menawarkan senjata serta mengatur rencana untuk bertemu kepada pria-pria ini. Dan untungnya mereka berhasil terjebak hingga melakukan transaksi palsu ini. Para petugas polisian ini juga berhasil meletakkan kamera-kamera di bungalow tersebut dan juga menyadap van berwarna putih yang dikendarai oleh para pelaku ini. Dan pada akhirnya 4 orang pria ini beserta 2 orang pria lainnya yang tidak ikut terekam karena tidak ikut masuk ke dalam bungalow tersebut, mereka semua pada tanggal 8 Oktober 2020 dijatuhi hukuman yang berbeda-beda mulai dari 10 sampai dengan 17 tahun penjara. Sementara itu, festival tetap berjalan tanpa ada 1 orang pun yang terluka. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Aksi memang sangat menakutkan karena kita tidak pernah bersiap dan tidak pernah tahu kapan hal itu akan terjadi. Karena na'udzubillah min dzalik, bisa-bisa kita atau orang yang kita cintai ada di tempat di mana aksi keji itu terjadi. Polisi yang berhasil mencegah aksi yang sangat keji ini itu luar biasa karena mereka menyelamatkan banyak orang karena semua nyawa itu berharga. Dan ingat, tidak ada agama yang mendukung aksi. Segitu dulu video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan juga komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Nyalakan juga notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video baru, dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita kriminal. Kasih tahu aku juga apabila ada cerita thriller tertentu yang kalian mau aku bahas. Video ini dibuat tanpa adanya maksud untuk menginspirasi tindak kriminal, menakuti, atau membuka aib siapapun, tetapi untuk jadikan bahan pembelajaran pada kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang-orang tercinta. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye!